Nama saya Jeffrey Killen, saya SMM sama dengan Pastor Marcel. Sekarang bermisi di Ekuador di Amerika Latin. Jadi kebetulan sekarang lagi menangani kaum muda di Kuskupan. Jadi tema yang berikan kepada saya inilah tema kaum muda ya. Jadi saya banyak men-sharingkan bagaimana kita berpastoral di tengah kaum muda. Jadi saya di Ekuador sejak tahun 2012. Ini sekarang baru mau jalan 13 tahun kayaknya di Ekuador. Jadi tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Gereja Katolik dan kaum muda dan bagaimana kita mengajarkan iman Katolik itu kepada kaum muda. Oke, saya biasanya mulai dari pantun biasanya, nanti baru supaya jangan terlalu tegang. Karena 3 pembicara tadi itu semuanya keras-keras nih kita harus agak lembut nih. Marcel kok, Patrick Marcel yang keras. Oke ya. Saya mulai begini, kaum muda Katolik jangan membuang iman atas nama cinta. Karena cinta yang disemai di ladang yang kering tidak akan bertahan lama apalagi berbuah. Kalau cintamu mau berbuah, semailah di ladang yang subur, yaitu gereja Katolik. Walau ladang sebelah juga kelihatannya subur, tetapi banyak ilalang yang tumbuh daripada gandum. Menjelang Idul Fitri, banyak umat muslim bermudik. Mereka bermudik untuk saling bermaafan. Kaum muda Katolik yang meninggalkan gereja Katolik, keselamatan yang sempurna tak pernah kamu dapatkan. Itu untuk awal. Dalam dokumen terakhir tentang kaum muda, Sinode para uskup dan anak muda sedunia beberapa tahun yang lalu yang melahirkan satu dokumen yang bernama Christus Vivit. Namanya itu Christus Vivit, yang berbicara secara khusus bagaimana kita mendampingi, mengajarkan iman kepada kaum muda. Dalam dokumen yang begitu tebal sekitar 200-an halaman itu, ada 2 poin penting yang ditonjolkan di sana tentang formasi anak muda. Yang pertama itu dikatakan formasi doktrinal namanya. Lalu yang kedua formasi moral. Formasi doktrinal dalam hubungan dengan anak muda adalah menghantar anak muda Katolik untuk bertumbuh dalam cinta persaudaraan yang termanifestasi dalam kehidupan komunitas dan pelayanan gerejawi. Artinya, formasi doktrinal ini menghantar kaum muda untuk memahami ajaran gereja, lalu bukan hanya sekedar memahami dengan kepala, tetapi juga memahami ajaran gereja dalam tindakan pastoral yang konkret setiap hari. Itu intinya. Lalu yang kedua adalah formasi moral. Dalam dokumen itu dijelaskan begini, formasi moral dalam kaum muda itu menghantar anak muda Katolik untuk bertumbuh dalam cinta persaudaraan. Itu juga satu. Dan yang paling kecil adalah menghantar mereka untuk berjumpa dengan Sang Pencipta dalam relasi mereka dengan sesama misalnya. Satu tambahan lagi dalam formasi doktrinal itu menghantar anak muda untuk mendalami pengalaman perjumpaan mereka dengan Allah melalui Yesus. Jadi kita menjumpai Allah itu bukan hanya sekedar dengan pengalaman yang nyata, melalui pendapat para bapak gereja yang disampaikan oleh Romo Marcel, tadi Romo Jerry dalam kitab suci. Dan kita harus menghantar anak muda itu sampai berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan formasi moralnya lah manifestasi dari doktrinal itu, bagaimana kaum muda itu menghidupi itu dalam kehidupan yang nyata sebagai anak muda dengan berbagai macam problema yang ada saat ini. Lalu poin berikut, ada 3 poin utama dari kaum muda secara teologi pastoral. Ada 3 fundamen dasar dari kaum muda Katolik yang dilihat dari perspektif teologi pastoral. Pertama, fundamen teologi, dasar teologi. Dasar teologi ini tentu saja ada 3 hal.
kehadiran Allah dalam hidup mereka yang memberikan kehidupan kepada kaum muda. Yang kedua, kehadiran Yesus sendiri yang menyelamatkan mereka dari segala dosa dan kesalahan dan menghantar mereka akhirnya pada keselamatan yang sempurna, tentu dalam gereja Katolik. Dan yang ketiga adalah penyertaan Roh Kudus sepanjang masa sejak mereka dibaptis sampai usia mereka anak muda sekarang. Supaya apa? Supaya mereka jangan memilih jalan yang salah. Begitu banyak jalan, tetapi hanya satu jalan kebenaran. Begitu banyak gereja, tetapi hanya satu gereja yang sempurna. Walaupun banyak tetek bengek di dalamnya, tapi Roh Kudus itu menghantar kita ke situ. Banyak jalan, banyak pilihan, tapi hanya satu pilihan yang sempurna, yaitu gereja Katolik, pilihan yang paling tepat. Kalau mau selamat, bergabung. Kalau tidak, keluar. Lalu aspek teologis ini juga itu membangun proyek kehidupan yang mengalir dari Yesus. Jadi kita sebagai agen pastoral mendampingi kaum muda supaya mereka membangun proyek kehidupan mereka itu seperti yang dibangun oleh Yesus. Apa proyek kehidupan Yesus? Setiap hari berjalan dengan orang berdosa, menemui orang-orang miskin di jalan. Itu proyeknya Tuhan Yesus begitu. Tapi proyek besarnya Tuhan Yesus adalah itu menyelamatkan dunia dengan kematian di kayu salib. Nah, anak muda juga kita harus mengarahkan mereka supaya mereka memiliki proyek sendiri. Tapi proyek itu yang berdasarkan dari inspirasi dari Allah Tritunggal tadi. Allah yang memberikan hidup, Yesus yang memberikan kepada keselamatan, dan Roh Kudus yang mengorientasi anak muda supaya mereka jangan memilih jalan yang salah. Karena sekali memilih jalan yang salah, semuanya akan menjadi salah, kan? Akan menjadi hancur semuanya, kan? Karena itu banyak pilihan, banyak opsi, tapi cuma satu yang menghantar kita pada kesempurnaan yang sejati, kan? Lalu poin yang kedua, fundament yang kedua adalah fundament antropologi namanya. Antropologi. Kalau kita juga belajar ilmu sosial, bahwa tak seorang pun bisa hidup sendiri. Dalam perspektif antropologi dalam hidup kaum muda, itu mau mengatakan kepada kita beberapa poin penting. Pertama, berkarya untuk perkembangan hidup kaum muda secara holistik. Jangan melihat kaum muda itu secara sporadis, secara partikel, par 1, par 2, par 3. Tapi lihatlah kaum muda secara holistik. Dalam latar belakang mereka bagaimana kehidupan keluarga mereka, bagaimana kehidupan mereka dengan teman-teman, dan bagaimana persoalan hidup mereka dengan pacar dan sebagainya. Harus mereka kita melihat, itu kan aspek antropologis dari manusia, kan? Dan juga akan disandingkan dengan aspek sosiologisnya. Lalu membangun kaum muda yang berbeda sesuai dengan style Yesus itu. Ada satu bahasa Spanyol mengatakan, creemos la juventud en otro estilo de Jesús, atau ser jóvenes diferente, artinya menjadi anak muda yang berbeda dalam stylenya Yesus. Bukan stylenya dunia, tapi stylenya Yesus, stylenya gereja Katolik. Yaitu bahwa keselamatan sudah ada dalam kaum muda. Kalau kita belajar teologi, antropologi, atau filsafat antropologi, dikatakan bahwa keselamatan itu sudah ada dalam manusia itu sendiri. Sudah ada, benih keselamatan sudah ada. Apalagi kalau kita sudah dibaptis, bahwa benih keselamatan sudah ada. Tetapi kadang-kadang benih itu tidak tumbuh. Karena apa? Karena kita tidak menyiraminya. Kadang-kadang benih itu tidak tumbuh dalam kaum muda. Karena apa? Karena kaum muda tidak ada orang yang mendampingi mereka, mengorientasi mereka. Karena banyaknya persoalan yang mereka alami, akhirnya benih itu tidak tumbuh. Benih itu tidak tumbuh. Karena itu dalam aspek antropologis, bahwa keselamatan sudah ada. Maka kita sebagai agen pastoral harus ke sana, harus menjemput bola, harus mencari bola itu. Harus mencari bola ke sana, supaya kita memberikan pupuk-pupuk yang bagus, supaya benih itu tumbuh dalam diri anak muda. Bahwa kaum muda itu rapuh, iya. Tapi mereka juga kuat. Itulah manusia, itulah anak muda. Yang rapuh kita kuatkan kembali, yang kuat kita dorong terus supaya mereka jangan kembali lagi menjadi loyo. Dan tugas gereja atau agen pastoral memaksimalkan kekuatan mereka untuk karya pewartaan dan
mengalimentasi kerapuhan mereka dengan doktrin gereja. Mengalimentasi itu dari bahasa Spanyol itu memberikan nutrisi, memberikan makan kepada mereka yang lemah, anak muda itu dengan apa? Dengan cara seperti ini, menjelaskan doktrin gereja, ajaran-ajaran gereja, kitab suci dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fundamen eklesiologi. Tadi Romo Jerry sudah menyinggung sedikit ini. Tapi saya di sini mau mengatakan begini, satu, dalam aspek eklesiologi ini. Kita tidak akan mengerti Yesus tanpa gereja. Itu saya sering mengatakan ini karena juga banyak orang-orang Katolik mengatakan, ya saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya tidak percaya gereja. Termasuk anak muda yang saya layani di sini. Hampir 10-11 tahun saya bekerja dengan anak muda sebagai ketua komisi pemudaan di Kuskupan ini. Ada saudara-saudara yang saya percaya kepada Tuhan Yesus, Bromo, tapi saya tidak percaya gereja. Saya mengatakan, dari mana kamu mengenal Tuhan Yesus? Dari langit? Dari hutan? Dari laut? Dari mana kamu mengenal Tuhan Yesus? Makanya kita tidak akan pernah mengerti Yesus tanpa gereja. Kalau kita yakin pada Yesus, kita juga harus yakin pada gereja. Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga percaya kepada gereja. Karena gereja lah yang memfasilitasi kita mengerti Yesus itu siapa, dari mana dia berasal, apa yang dia buat. Dalam gereja, dalam institusi gereja itu. Dari Yesus membutuhkan kita, tapi dua Yesus memfasilitasi kita. Maka dia akan mendirikan gerejanya. Yesus mendirikan gerejanya supaya kita itu cara kita beriman dan berpikir terstruktur tentang dia, bukan sporadis. Maka dalam gereja kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengerti Yesus tanpa gereja. Di dalam Yesus gereja hadir. Di dalam gereja Yesus hadir. Ya, di dalam Yesus gereja hadir. Di dalam gereja Yesus hadir. Kita tidak melihat gereja yang hidup kalau kaum muda tidak tampak. Maka sekarang saya masuk dalam bagaimana eklesiologinya anak muda. Kita tidak melihat gereja yang hidup kalau kaum muda tidak nampak. Di dalam gereja, anak muda merealisasikan komitmennya sebagai pribadi yang dibaptis. Di dalam gereja, kaum muda harus berdialog dengan Tuhan. Kemudian mereka berbicara tentang Tuhan. Jadi tugas kita mengajak umat, mengajak kaum muda untuk berbicara dengan Tuhan pertama, sebelum mereka berbicara tentang Tuhan. Itu poin utama. Tugas kita sebagai tugas saya sebagai ketua komisi anak muda, saya tuh menghantar mereka, memancing mereka untuk pertama, kamu berbicara dengan Tuhan dulu secara pribadi, lalu secara kelompok. Lalu setelah itu kamu berbicara tentang Tuhan yang kamu dapatkan dalam percakapan pribadimu dengan dia. Itu aspek yang kedua. Gereja adalah ruang yang luas untuk bertemunya Yesus dan kaum muda. Gereja itulah ruang yang luas, ruang pertemuan yang luas untuk kita. Gereja memfasilitasi kita, walaupun gereja ini didirikan oleh Tuhan Yesus, gereja Katolik ini. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada gereja untuk memfasilitasi kita, untuk menghantar sebanyak kaum muda, untuk berbicara tentang Tuhan Yesus di dalam ruang ini yang namanya gereja Katolik ini. Di dalam ruang inilah kita berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Karena itu sebagai kesimpulan dari aspek eklesiologi ini, saya mengatakan begini. Gereja, ini perlu catat, gereja akan menjadi muda selama orang muda menjadi gereja. Ya. Gereja Katolik akan menjadi muda selama orang muda Katolik menjadi gereja. Poin berikut. Nah, sekarang ada anak muda Katolik yang bagaimana yang harus kita bangun. Anak muda Katolik yang bagaimana yang harus kita bangun. Pertama, yang harus kita bangun adalah kaum muda yang selalu jatuh cinta dengan Yesus dalam gereja Katolik. Kita, pengajaran kita, tugas kita akan pastoral, itu membuat anak muda itu jatuh cinta dengan Yesus. Itu pertama. Harus buat jatuh cinta dulu. Karena kalau mereka tidak jatuh cinta, susah.
Susah mereka. Karena orang yang lagi jatuh cinta biasanya mau hujan, mau panas, mau tidak ada motor, jalan kaki untuk berjumpa dengan pasangannya. Karena dia lagi jatuh cintanya. Mau orang tuanya larang dia untuk kesana. Tidak, dia tidak peduli karena dia sudah jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta itu pasti akan dia berkorban. Apapun yang ada. Karena itu dia akan selalu mencari cara agar cintanya terus bertambah. Dia akan berjuang untuk menghalau segala godaan yang datang. Dia akan memilih Yesus sebagai prioritasnya dalam hidup. Walaupun banyak jalan, dia akan memilih jalan. Karena jalan ini dia sudah jatuh cinta dengan jalan ini. Apapun saya akan labrak. Kata orang Flores, apapun saya akan hantam, saya akan lipat. Orang Flores katakan begitu. Ya, gunung dan lautan akan saya daki, yang penting saya mendapatkan si jantung hati. Ya. Oke. Poin yang kedua, anak muda yang harus kita bangun. Kaum muda Katolik yang merasa bangga dengan iman kekatolikannya. Merasa bangga. Itu. Kalau saya jatuh cinta, pasti saya bangga dengan pasangan saya. Pasti saya bangga dengan iman saya. Dimanapun saya, misalnya ini, sekarang kan anak muda, kalau di situ banyak orang dari agama lain, dia malu-malu untuk buat begini. Malu dia. Malu. Dan kita harus taman anak muda, kaum muda yang bangga dengan iman kekatolikannya. Bangga bukan artinya sombong, bukan. Bangga artinya merasa memiliki, merasa nyaman, itu rasanya bangga. Ya. Dalam bahasa Spanyol itu ada bedanya. Walaupun menggunakan kata yang sama, orgulloso, tapi satu orgulloso itu arti sombong dalam arti yang negatif, tapi ada juga sombong yang artinya positif. Saya merasa bangga, estoy orgulloso namanya, saya bangga dengan dia. Harus bangga. Kalau kita tidak bangga dengan iman anak muda, makanya mereka akan lari. Datang satu ke sana, datang satu ke sini. Karena tidak punya rasa kebanggaan. Saya bangga artinya menjadi prioritas. Yang ketiga, anak muda yang kita bangun adalah kaum muda yang mau terlibat aktif atau partisipasi aktif dalam seluruh kehidupan menggereja. Maka saya mengundang para pastor paroki terutama, berilah mereka kepercayaan. Bukalah pintu pastoran itu lebar-lebar. Jangan menutup pintu pastoran untuk anak muda. Bukalah pintu pastoran itu untuk anak muda masuk. Itu 3 hal penting bagaimana kita membangun anak muda. Anak muda yang jatuh cinta dengan Yesus, anak muda yang bangga dengan iman kekatolikannya, dan anak muda yang mau terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Itu 3 poin penting yang harus kita bangun agar anak muda Katolik kita ini jangan berpindah ke lain hati. Atau jangan-jangan selimut tetangga lebih hangat daripada selimut sendiri di rumah. Lalu berikut, bagaimana kita merealisasikan 3 poin di atas tadi, yang saya belum tadi, yaitu kaum muda yang jatuh cinta, kaum muda yang bangga, dan kaum muda yang aktif. Pertama, saya sering mengungkapkan ini, slogan yang saya dengungkan selama ini sampai sekarang ini, yaitu dengungkanlah terus slogan ini. Anak muda adalah masa kini gereja Katolik, bukan masa depan. Dalam dokumen Christos Vivit mengatakan begini, los jóvenes son ahora de Dios. La hora de, artinya anak muda saat ini. Anak muda saat ini, bukan besok lagi, tapi saat ini. Jangan pikir anak muda adalah masa depan gereja. Itu konsep kuno dalam kalau kita berbicara tentang anak muda, kalau kita masih mengatakan anak muda adalah masa depan gereja, itu konsep kuno, itu konsep sudah lama. Itu konsep setelah konsep Vatikan kedua itu ya, itu mungkin konsep Vatikan pertama mengatakan anak muda masa depan. Sekarang kalau dalam tahun yang sekarang ini, dalam abad kita sekarang tahun ini, bahwa anak muda adalah masa kini gereja, bukan masa depan lagi. Konsep itu akan, masa depan gereja konsepnya akan menjadi seperti terjadi di Eropa sekarang kan. Dulu kan konsep masa depan gereja adalah masa depan gereja. Sekarang kan Eropa kan kosong anak muda. Kapan datangnya masa depan gereja? Saat ini. Karena itu dengungkanlah slogan, anak muda masa sekarang gereja, masa kini, bukan masa depan. Karena itu agen pastoral harus membuka pintu pastoran, agen pastoral harus mempercayai anak muda, dan juga harus beradaptasi dengan anak muda. Yang kedua, yang harus kita giatkan. Giatkan, ini istilah saya, giatkan model pastoral bertamu di rumah atau belanja harapan di rumah kaum muda. Bertamu di rumah
atau belanja harapan di rumah kaum muda. Ingat cerita Sakeus. Sakeus. Yesus datang ke rumahnya. Yesus bertamu di rumah Sakeus. Ingat. Yesus bertamu di rumah Sakeus. Nah, apa yang kita lakukan? Begini. Kita masuk dalam rumah anak muda, ngopi bareng, cerita bersama, nyanyi bersama, sharing bersama. Kita masuk melalui pintu anak muda ini. Kita bertamu di rumah mereka. Nah, setelah kita ngopi dengan mereka, nyanyi dengan mereka, kita ajak mereka dan bawalah mereka keluar melalui pintu Yesus. Masuk melalui pintu anak muda, bertamu dengan mereka di dalam. Lalu kita ajak mereka keluar dan kita bawa mereka melalui pintu Tuhan Yesus. Dalam kalimat yang sederhana, masuk rumah melalui pintu anak muda, keluar rumah melalui pintu Yesus. Kemudian bawa mereka bertamu di rumah Tuhan, yaitu gereja. Kita ajak mereka untuk bertamu di rumahnya Tuhan Yesus, yaitu gereja Katolik. Nah sekarang pertanyaan mendasar, adakah keselamatan di luar gereja Katolik dalam konteks kaum muda? Nah ini harus dijawab dengan baik ini, supaya anak muda jangan jatuh ke relativisme. Dalam konteks kaum muda, yang saya omong dari pengalaman pribadi di sini, di Ekuador. Karena di sini banyak sekali denom. Setiap hari muncul satu, setiap hari muncul satu, 2 orang muncul, besok muncul satu lagi, tiap hari. Dalam konteks kaum muda, harus kita gaungkan konsep ini. Konsep bagaimana? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Harus kita kuatkan ini dalam anak muda. Saat kita bertemu dengan anak muda Katolik, gaungkan itu. Tujuannya apa? Supaya jangan terjerembab, supaya mereka jangan jatuh dalam relativisme yang disampaikan oleh Pastor Marcel tadi dan Pastor Jerry. Supaya mereka tidak jatuh ke situ. Akhirnya mereka apa? Jajan kan? Di sini rame, di sini rame. Di sini, di sana. Akhirnya mereka, kan kita kan sama. Di Ekuador ini salah satu triknya Protestan adalah kita ini semua sama. Kita menggunakan kitab suci yang sama ini. Saya punya kitab suci ini sama dengan kamu, sama ini. Sama dengan kita, sama kitab suci. Apa bedanya? Mari kita sama-sama di sini. Sama kita sama. Nah jangan. Saya mengatakan kepada anak muda di sini, jangan di luar gereja Katolik yang kau harap ini tidak keselamatan. Yang ada keselamatan yang sempurna itu di sini. Kau bertahan di sini. Di sana itu hanya jajannya. Di sana itu hanya yang seperti kita harus pergi belanja ke toko besar. Yang kios-kios itu yang kios-kios kecilnya itu. Snack. Itu mereka hanya untuk ngopi sore itu di beranda itu kan. Tapi di mana pusatnya? Barang-barang itu mereka beli di mana? Di toko besar, di grosirnya besar. Di pusatnya. Snack tuh. Hanya snack, bukan menu utama itu. Nah itu. Jadi mereka yang di situ itu kenapa? Karena besok satu lagi, ngopi sana lagi. Itu kan hanya untuk, tapi kau harus menimba di sumbernya. Sumbernya apa? Itu di sini. Saya dengan kau ini ada di sini nih. Kita ada di sini nih. Jadi kalau kamu ke sana itu hanya remah-remah dari yang mereka belanja. Misalnya mereka beli 10.000 di sini, nanti mereka jual 20.000. Kamu tahu kan maksudnya saya kan? Mana kamu beli? Mau beli 10.000 di pusat atau mau 20.000 yang di samping pusat itu? Datanglah ke pusat. Dan pusat itu adalah di sini. Dalam soal iman kita harus radikal. Nah, radikal ini yang kita salah konsepkan. Kalau dalam Indonesia kan, kalau kita dengar kata radikal, itu orang mengatakan itu negatif kan? Selalu radikal itu negatif. Tapi kalau kita belajar bahasa Spanyol, bahasa asing, Spanyol atau Latin, itu radikal itu dari kata radix, akar. Dan bahasa Spanyol mengartikan radikal ini dalam 10 termino. Dalam 10 istilah, dalam 10 poin. Dan hampir 88 poin itu mengartikan itu dalam poin yang positif. Misalnya, radikal itu artinya itu memiliki sesuatu yang esensial, esensi. Yang kedua, fundamen, dasar. Yang ketiga itu total. Yang keempat itu komplit. Jadi beriman secara radikal artinya beriman secara komplit, secara esensial, secara total. Yaitu iman yang radikal itu iman yang komplit, iman yang secara esensial, iman yang total. Tidak ada kepalsuan. Dalam Injil kan mengatakan itu plenitud dalam bahasa Spanyol, dalam kepenuhan yang total.
Nah, kalau kita tidak mengajarkan kepada anak muda bahwa dalam gereja Katolik kita mendapatkan iman yang total, kepenuhan yang sempurna itu dari Tuhan Yesus dalam gereja Katolik, susah nanti anak muda larinya ke relativisme. Jadi begitu. Katakanlah kepada mereka, anak muda, banggalah menjadi Katolik. Segalanya ada di sini untuk kebutuhan hidupmu. Kamu punya marga. Di sini tuh bagus sekali, bagus. Untuk mengakhiri nih, bagus. Di sini tuh kalau Indonesia kan ada marga kan, tapi Indonesia kan tidak semua punya marga kan. Kalau di Amerika Latin ini mereka marga tuh luar biasa. Misalnya begini, misalnya nama kita tuh Kristiani, tetapi marga saya tuh Katolik. Maksudnya apa? Nama tuh kita bisa ubah, tetapi marga tidak bisa ubah. Ketika marga kita sudah berubah marga, itu artinya kita akan terpisah dari keluarga, dan kamu selamanya akan dianggap pengkhianat. Itu orang di sini. Kalau kamu sudah ganti margamu, kamu akan menjadi pengkhianat, dan kamu tidak akan bersatu lagi dengan keluarga intimu. Karena itu saya bilang begini, anak muda di sini, marga kamu adalah Katolik, namamu adalah Kristiano atau Kristen, namamu Kristen, tetapi margamu adalah Katolik. Kamu bisa mengganti namamu dari Jeffrey menjadi Jerry, dari Jerry menjadi Cafe, dari Cafe menjadi Marcel. Itu kamu bisa ubah. Tetapi margamu itu tidak akan pernah kau rubah. Ketika kau rubah margamu, kamu akan terpisah dari keluarga inti dan kamu akan dicap sebagai pengkhianat. Siapa pengkhianat kita dalam gereja Katolik? Yudas Iskariot. Karena itu, untuk mengakhiri ini semuanya ini, saya berikan 2 contoh anak muda yang berkualitas. Misalnya, Santo Laurentius yang hidup dari abad kedua tahun 2225 sampai 258, usia 33 tahun dia meninggal dari Roma. Anak muda yang memperjuangkan iman Katolik, anak muda yang selalu berusaha di Roma untuk melawan penindasan, dan dia berusaha untuk menyatukan orang-orang Kristen di Roma dan menguatkan iman Katolik. Tetapi muncul anak muda yang lahir abad ke-16, dia bukan lagi mempersatukan gereja, tapi dia memperandakan gereja. Siapakah dia? Semuanya tahu. Dari itu, anak muda yang hidup abad kedua, Santo Laurentius, yang berusaha mati-matian sampai nyawanya pun dikorbankan karena tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau menyangkal gereja Katolik. Dia relakan nyawanya, digoreng seperti ikan. Tetapi muncul anak muda yang abad ke-16, dia memporak-porandakan semuanya yang sudah diwariskan oleh Yesus, oleh para rasul, oleh para bapak gereja, dan para nabi. Dan akhirnya sekarang bagaimana? Semuanya akan berantakan. Karena itu, itulah penjelasan saya. Mengakhiri ini, saya biasanya mengakhiri dengan pantun ini. Di kebun Romo Marcel ditanami pohon jati, diterbang Romo Jerry untuk dibuat sampan. Wahai kaum muda Katolik, jangan pindah ke lain hati, karena cinta yang kedua tumbuh karena ketidaksetiaan. Buah duren sudah saatnya untuk dipetik pagi untuk dipasarkan. Kaum muda Katolik, cintailah gereja Katolik, surga dan hidup kekal sudah jaminan. Semua pemain bola memakai sepatunya dibuat perusahaan milik perusahaan 3 bersaudara. Wahai kaum muda, jadilah seperti Tritunggal Maha Kudus, 1 tapi 3, 3 tapi 1. Jangan seperti trilogi Luther, Calvin, dan Zwingli, 3 bukan 1, 1 bukan 3. Terima kasih, selamat malam, berkat Tuhan. Cakep. Tepuk tangan. Oke.